Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Bransyah. Dan di video kali ini saya akan memberitahukan informasi sedikit, ya. Boleh nggak sih teman-teman download video dari channel Study Student? To the point aja. Jawabannya adalah boleh banget. Jadi misalnya teman-teman mau download video dari channel Study Student, ya silahkan aja gitu ya. Karena misalnya cara belajarnya lebih enak gitu, karena tinggal putar videonya secara berulang-ulang kapan aja sampai paham. Gitu ya, karena ya secara sudah di-download gitu ya, jadi offline, jadi enak gitu. Jadi silahkan aja kalau misalnya teman-teman mau download video dari channel Study Student. Nah, karena saya pun dulu begitu. Jadi ketika saya tinggal di desa gitu ya, sinyal susah, koneksi susah gitu ya, koneksi susah. Kemudian mau cari ilmu yang saya suka, itu susah banget dan informasinya sangat kurang. Jadi cara saya dulu misalnya ke warnet gitu ya, ke warnet cari materinya di YouTube, kemudian di-download, ataupun misalnya cari artikel dan tulisan dari artikel itu dikopas ke Word, ataupun misalnya download PDF dari Google. Nah, itu cara saya dulu gitu. Karena gini, tidak menutup kemungkinan bahwa penonton dari channel Study Student ini yang pengen cari ilmu itu tidak selalu orang yang hidupnya enak sinyal. Gitu ya, misalnya dari desa susah sinyal seperti saya, itu silahkan di-download aja video saya. Karena menurut saya, mau tinggal di desa ataupun di kota, ya di kota, mau sinyalnya susah ataupun sinyalnya mudah, hak untuk mendapatkan ilmunya sama. Nah, dan ini balik lagi gitu. Tujuan saya membuat YouTube, itu faktor utamanya adalah saya nggak pengen teman-teman sesusah saya dulu. Ya, jadi harus cari warnet atau cari sinyal kemana, kemudian download materi, kemudian belajar di rumah, dan misalnya materinya susah didapat dan lain sebagainya, itu jangan sampai lah terjadi ke teman-teman gitu. Cukup saya aja. Nah, dan kenapa saya buat channel YouTube ya karena itu tadi, biar teman-teman nggak kesulitan mencari ilmunya seperti saya dulu. Itu yang faktor utama kenapa saya bikin channel YouTube, terutama di konten atau pembelajaran lah gitu, konten pembelajaran edukasi, ya edukasi. Karena dulu saya itu sangat susah kalau sedang mencari ilmu ya, terutama programming lah gitu. Karena programming kan sangat jarang gitu di desa saya, bahkan kurang banget gitu untuk informasi mengenai programming. Jadi ya harus kesana kesini nyari sinyal, harus tiap hari ke warnet gitu ya, harus yang ngeluarin duit 3.000 per jam. Nah, ya kalau misalnya koneksinya lancar. Nah, biasanya itu kalau di warnet di desa saya itu nyampe 200 kilobyte per second, itu udah alhamdulillah banget. Cuman kadang-kadang kalau di klien, ya di komputer klien di warnet itu cuman ya 100 kilobyte per second. Nah, titik terang saya itu terjadi saat SMK. Jadi ketika SMK itu ada wifi, ya saya manfaatin aja wifi itu dengan cara ya cari materi, download dari YouTube gitu, download video dari YouTube, kemudian cari dari artikel, download PDF sebanyak-banyaknya, kemudian ketika pulang ke rumah baru tuh belajar. Ya makanya sejak SMK pun saya sudah dilatih untuk membuat produk mata panda itu sampai sekarang. Oke, jadi kalau misalnya di download boleh, apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh adalah kalau misalnya teman-teman re-upload video dari channel Study Student, itu sangat saya tidak perbolehkan gitu. Jadi misalnya teman-teman mau download video karena pengen belajar, biar enak, biar offline, biar bisa diputer-puter terus videonya tanpa nonton iklan dan lain sebagainya, itu boleh ya di-download. Seperti yang saya sudah katakan tadi, boleh banget di-download. Nah, saya sangat geleng-geleng kepala gitu ya kepada pihak atau oknum atau orang yang re-upload video saya, terutama yang nama channelnya di belakang itu ada gelar sarjana. Jadi misalnya namanya siapa, sarjana apa, ataupun bahkan nama sekolah. Ya, nama sekolah itu menurut saya nggak kreatif lah begitu. Jadi kalaupun nih misalnya teman-teman mau buat konten edukasi sama seperti yang saya lakukan, itu silahkan di-download menjadi sumber ya. Dan syukur-syukur misalnya teman-teman rangkai kata-katanya kembali menjadi konten ala teman-teman, ciri khas teman-teman gitu. Dan bahkan syukur-syukur misalnya teman-teman menjadikan channel Study Student adalah salah satu sumber
Jadi teman-teman bisa cari sumber yang lain, kemudian di packing gitu ya, menurut teman-teman bagusnya seperti apa, kemudian sampaikan kembali dengan ciri khas teman-teman gitu. Jadi itu menurut saya malah lebih bermanfaat, karena kalau bicara mengenai materi programming atau hal yang berkaitan dengan programming itu kan setiap berkembangnya zaman atau ya intinya adalah updatean terus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman update dan merangkai kata-kata kembali dengan yang sangat simple, mudah dimengerti, itu malah keren menurut saya. Daripada re-upload video saya gitu ya. Ya gini deh, daripada re-upload kita harus download, upload lagi, kuotanya makin banyak yang dibutuhin, ya mendingan ya apa ya, share link dari channel study student gitu. Videonya mana, copy link, paste, kirim ke orang yang butuh gitu, daripada harus re-upload gitu. Kalaupun misalnya teman-teman mau bikin video sama seperti yang apa yang kami bikin, silahkan, tapi menurut ciri khas teman-teman gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itulah info singkat yang dapat saya sampaikan gitu. Mudah-mudahan di video selanjutnya saya dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi gitu ya. Jadi itu aja teman-teman informasi singkatnya. Saya Nuswa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits. Mantap.